dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Untuk itu, Presiden sudah menetapkan core value ASN, yakni berakhlak. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Salah satu tokoh yang memiliki core value berakhlak adalah Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa. Presiden Joko Widodo memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember 1964. Ia adalah jebolan Akademi Militer tahun 1987 yang bergabung dengan jajaran Korps Baret Merah Kopassus. Andika memulai karirnya sebagai komandan peleton. Karirnya terus menanjak hingga menjadi Dansub Tim 2 Detasmen 81 Kopassus pada tahun 1991. Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus sebelum akhirnya dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 WKT Damjaya. Belum genap setahun, ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabandia A33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis TNI. Selama bertugas, Andika juga banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Dari 2003 hingga 2011, lulusan S1 Ekonomi Dalam Negeri itu berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk pendidikan militer. Andika Perkasa mendapat gelar S2 dan S3 saat melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, yakni The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University. Dengan jejak pendidikannya, ia menyandang 3 gelar S2, yakni MA, MSc, dan MPhil, serta 1 gelar S3, PhD. Berorientasi pelayanan. Jenderal TNI Andika Perkasa sangat memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat desa di daerah timur. Jenderal TNI Andika Perkasa berkunjung ke Jayapura untuk meninjau langsung serbuan vaksinasi. Jenderal Andika Perkasa juga merespon dengan baik reaksi masyarakat. Jenderal Andika Perkasa mengunjungi 3 lokasi vaksinasi di Jayapura. Jadi supaya masyarakat itu yang mungkin belum sempat, mungkin baru dari luar kota, mungkin dari mana itu bisa. Dan jangan takut, mereka yang tidak punya KTP sehingga belum ada NIK-nya, nggak apa-apa, datang semua ya. Akuntabel. Panglima TNI Andika Perkasa mewujudkan sikap akuntabel melalui transparansi kinerja dan pertanggungjawaban atas tugas maupun kewajibannya. Andika Perkasa sangat tegas kepada seluruh pejabat TNI dan menghimbau jajarannya untuk menjalankan penyelidikan secara netral dan transparan agar mendapatkan bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kalau sudah bohong kemudian ketahuan itu pasalnya ditambahkan. Beliau juga terkenal sebagai panglima yang disiplin, seperti pada saat jajaran tim hukum TNI melaporkan perkembangan atas setiap kasus yang melibatkan personil TNI. Setiap personil yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai dengan bobot kasus yang dilakukan. Tim hukum TNI harus menyiapkan konsep untuk setiap proses hukum yang dilakukan pada kasus-kasus yang ditangani. Tentunya harus berdasarkan persetujuan pimpinan tertinggi, yaitu Panglima. Kompeten. Dengan menyandang jabatan sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa tentunya dinyatakan kompeten karena sudah melewati uji kepatuhan dan kelayakan oleh DPR RI sebelum dilantik menjadi Panglima TNI. Dalam presentasi visi misi yang dilakukan, Jenderal Andika Perkasa memilih TNI adalah kita sebagai vision statement dengan harapan agar masyarakat melihat bahwa TNI adalah bagian dari masyarakat. Harmonis. Beliau juga peduli terhadap sesama. Beliau ikut serta dalam mengayomi anak yatim bersama Ibu Heti. Siapa yang tidak bisa melihat hubungan harmonis yang dibangun oleh Panglima TNI Andika Perkasa dengan sosok istrinya, yaitu
Hetty Andika Perkasa. Dalam setiap kunjungan kerja yang dilakukan, tak jarang Ibu Hetty kerap mendampingi beliau. Jenderal Andika Perkasa juga tak segan menunjukkan keharmonisan di antara mereka ke publik. Loyal. Dalam menjalankan tugasnya, Jenderal TNI Andika Perkasa sudah menunjukkan sikap perilaku loyal melalui rencana-rencana kerja yang disusun atas dasar mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI, serta menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Beliau juga taat pada Pancasila, UUD 1945 serta NKRI. Ia merupakan salah satu sikap berakhlak, yaitu loyal. Melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsikal Hadi Cahyanto, karena apa? Karena memang itulah yang harus kita geluti. Adaptif. Sikap adaptif perlu ditanamkan dalam diri masing-masing, karena akan bermanfaat bagi perkembangan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Tentu kita juga harus terus berinovasi dan mengembangkan skill serta kreativitas guna memajukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan inovasi terkait penyelenggaraan G20 di Bali. Sudah dilakukan rapat untuk pengembangan infrastruktur serta hal-hal yang diperlukan untuk kesiapan G20 mendatang. Beliau juga melakukan beberapa inovasi seperti persyaratan untuk masuk TNI, seperti menghapus tes renang. Beliau juga pernah menghapus syarat keperawanan sebagai syarat pendaftaran KOWAT. Kolaboratif. Nilai-nilai berakhlak salah satunya yaitu kolaboratif, merupakan nilai yang penting untuk membangun kerjasama yang sinergis, khususnya dengan pihak manapun. Sikap kolaboratif tentu sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia untuk kepentingan bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa membuat kerjasama hubungan bilateral dengan militer Jepang guna mempererat sinergitas dan kerjasama antar Jepang dengan Indonesia. Selain itu, beliau juga melakukan kolaborasi dengan PT Telkom Indonesia untuk mendukung kegiatan Komando Pengendalian di Markas Besar TNI. Kerjasama tersebut meliputi pemasangan layanan jasa internet dan managed service perangkat information dan communication teknologis atau ICT di lingkup Markas Besar TNI